Dengan siapa saya boleh tahu ini? Dengan siapa? Dengan Dari mana? dari situ Situ mana? situ Ciburui. Situ Ciburui. Hanya jadi kamu itu bermasalah dengan bapaknya. Iya dong. Terus kenapa? Saya ibu ngapain? Nah ya gini pertanyaan saya, kenapa bermasalah dengan bapaknya? Kenapa ibunya yang diserang? Bapak ini membantu menghipnotis pengobatan. Terus urusannya sama kamu itu apa? Pasien saya gak ada dong. Di sana. Pasien. Oh pasien kamu. Iya. Jadi pasien kamu nggak ada gara-gara dibawa. Pada Iya. kabur ke bapak semua gitu ininya gitu. Iya dibawa. Gini. Sedikit pasien saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya dan teman-teman dari tim Sabdalam. Jadi malam ini masih melanjutkan yang sebelumnya. Ini adalah babak kedua, sesi kedua, yang mana kita akan coba netralisir, membantu kesembuhan dari ibu yang mana ibu menderita sakit gangguan non medis. Nanti kita akan coba netralisir lagi karena gangguannya ada beberapa ya, nggak cuma satu. Dan nanti kita akan lakukan dengan metode mediumisasi, dan saat ini nanti akan dilakukan oleh sama Kang Ustadz Cengek. Dan kita langsung panggil aja Kang Ustadz Cengek. Kang Ustadz Cengek, enggak? Kang Ustadz Cengek sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Jadi pemirsa, kita akan lakukan metode mediumisasi untuk penarikan non medis, sakit non medis dari si ibu. Semoga nanti dengan penarikan ini ibu bisa sembuh seperti sedia kala. Amin. Yuk kita coba, mungkin ada tambahan. Begini Ki ya, ini untuk penarikan ini saya mohon sama ibu min plus, kita pengen sembuh aja, yang menyembuhkan Allah ya. Iya betul. Saya cuma sarana nih Bu. Sarana media. Ini saya tim Sabdalam tahap belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah bisa menanugerahkan segala apa keinginan kita itu bisa dikabul ya, hajat kita sama Allah. Amin. Mungkin begitu Ki ya. Mungkin kita langsung aja ya. Langsung saja ya. Kita coba ya langsung ya. Ibu di situ aja ada pesan. Ibu di situ aja biar nanti tarik sama Pak Cengek. Bisa. Ini saat ini sedang coba melakukan penarikan ya, membaca doa terlebih dahulu. Kita saksikan aja. Ya, masih berdoa katanya, persiapannya. Ya, Ustadz Cengek sedang beraksi untuk penarikannya. Saksikan saja pemirsa. Ya, sudah mulai beraksi penyesuaian dan masuk.
Jawara. Saya menurut saya sedang dimasukin nih penyesuaian nih. Nah, ada masuk sampurasun Mbah. Mbah, boleh tahu dengan Mbah siapa ini, Mbah? Sorapati. Kamu kenal saya? Oh, saya harus bisa. Selamat malam mungkin. Selamat malam, sama-sama Mbah. Saya selamat malam buat Sorapati Mataram. Iya. Nah, kamu siapa? Kamu kenal saya, kamu siapa? Aduh, gimana Pak Ismaya? Mau ngapain datang ke sini? Nama kamu Ismaya dari seseorang. Asli. Gimana? Sehat Pak Ismaya? Sehat. Aduh. Saya nanya kamu siapa? Namanya siapa namanya? Saya dari Bojong Halang. Bojong Bojong Halang saya. Bojong Halang. Ya. Namanya. Panggil saja nama saya Aki. Saya dari Cirebon, istri saya orang Bojong Halang. Oh gitu. Kita sama-sama Pak Ismaya. Sama-sama dari Kesundaan. Sama-sama dari Sumedang. Sama-sama Sumedang. Oh gitu. Mbah. Saya nanya, kenapa Mbahnya nyerang si Ibu? Kenapa? Alasannya apa? Kata siapa saya nyerang si Ibu? Terus? Kata siapa Kata kamu saya lah. suka fitnah jadi Kata saya lah. Nembak lah, bukan nyerang ya. Nembak. Serangan jika begal ya. Nembak. Aduh Pak Ismaya, jauh-jauh dari ujung Berung datang ke sini mau ngapain? Hah? Mau sekedar syuting? Bukan syuting. Mohon maaf Pak Ismaya. Saya bernamakan tapi mohon hidup kamu nggak bakal tentram Pak Ismaya. Nah, kenapa? Ya. Alasannya kenapa? Alasannya sebutin. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa, Bang? Waduh. Kalau dibilang rumet tapi Iya. kalau enggak juga. Iya, kenapa? Alasannya simpelnya apa? Ini simpel. Ya simpelnya intinya. Ah. Itu Pak Ismaya nggak boleh aktivitas sama sekali. Kenapa? Harus vakum lah. Iya, kenapa? Ya vakum dari ilmunya dia sendiri. Hipnotis maksudnya. Ya. Nah, kenapa? Alasannya apa? Harus vakum dengan keluarganya begitu. Ya, alasannya kenapa? Alasannya. Ya. Alasan intinya apa? Ya suka-suka saya. Alasannya ada di diri saya sendiri. Kamu tuh Yang aneh. pertama, kamu tahu Pak Ismaya dinamakan Ismaya sama saya juga. Nama saya dinamakan. Ya iya. Walah. Kita sama-sama seprofesi. Walah. Kalau kamu ketemu dengan saya pasti nyapa. Kamu tahu saya. Saya tahu rumah kamu. Terus? Tapi sayangnya Sorapati. Apa? Kalau saya kan kalau di Kesundaan Sorapati. Agak-agak ini. Agak apa? Jadi canggung lah kalau di Kesundaan tuh kan. Kenapa? Karena yang saya cari itu duit. Oh, duit. Duit dengan ketahtaan saya. Pengen punya nama tapi namanya nggak mau dipakai sama orang. Oh gitu. Pengen nama sendiri. Nama gaul itu banyak. Buset. Sorapati. Kamu masih aktif di Kesundaan? Oh enggak, saya sibuk kerja. Ya brengsek lah orang Kesundaan Mas Sorapati. Saya sibuk kerja. Saya enggak. Main atau kali-kali ke Jalan Peta Sorapati? Ngapain? Saya sibuk kerja. Ya kerja juga kan ada liburnya mungkin Sorapati. Masa kerja terus hari Minggu kerja gitu kan? Hari Minggu itu buat keluarga. Jangan sombong Sorapati, saya juga kerja Sorapati. Kerja apa? Saya hipnotis orang Sorapati. Pak Ismaya. Kamu kalau sudah tua sudah pensiun saja. Itu istrimu jangan suka jalan-jalan lah dengan orang-orang ya. Mending diam saja nahan kesakitan.
Aduh. Kalau saya orangnya tutup poin, Surapati. Kalau bagi saya, kalau ditemuinya dengan orang, gak ada yang ditakutin sama saya. Apalagi dari Kesundaan, sekarang mau bikin bentuk baru. Kamu bentuk apa? Bentuk apa? Ya, saya pengen bentuk paguyuban diri sendiri nanti. Apa? Ya, paguyuban saya. Biar orang pada datang. Tapi saya pakai madhar, Surapati. Mahar. Oh iya, kalau di saya madhar sebutnya. Terus berapa? Madharnya kamu kalau pengen tahap 1.200.000 ya. 2 ya. Nanti tahap 3 saya kasih harga murah di 5 juta, Surapati. Biar cepet. Tenang. Yaitu ilmu gendang itu ada tahapannya. Yang penting jangan gendang di rumah gini aja. Aduh. Harus ada kemajuan tuh Ismaya. Jadi orang teh. Surapati, Apa? kamu kenapa yang ikut campur? Tadi malam sama kakak saya sama kamu itu nggak boleh ganggu. Itu kan pasien saya. Malam itu. Nggak tahu lah, beda rumah tuh, beda area, Surapati. Masing-masing banyak kesibukan, Surapati. Kamu saja suka sibuk urusan orang. Gak ada kerjaan kamu tuh, Surapati. Kenapa? Ya iya, nyibukin saya, nyerang. Mau ikut campur, mau ngapain jadi orang? Sebagai sesama umat manusia kan kalau menolong. Kamu kalau mau khutbah jangan di saya, di masjid kalau khutbah. Bukan khutbah, kasih tahu. Surapati, dari kecil saya dihutbahin sama orang tua saya, Surapati. Masa sudah gede dihutbahin sama kamu? Lebih ngerti saya lah, Surapati. Khutbahnya orang tua itu salah. Nggak bener gini hasilnya. Surapati. Hasilnya nggak bener gini. Begini, kalau namanya orang tua, Surapati, walaupun penjahat sekalipun, itu anaknya pengen bener, Surapati. Tapi mohon maaf lahir batin, Surapati. Dikarenakan ini duniawi ya, dunia sementara, Surapati. Sementara kayak Surapati. Mati. Kalau dunia sementara itu dunia panah, Surapati. Butuh duit, butuh cuan, Surapati. Apapun yang menghalangi saya labrak. Oh gitu. Termasuk Pak Ismaya. Dia penghalang saya nih satu-satunya yang bisa hipnotis di daerah Bandung itu ya. Oh gitu. Yang terkenal sama di Kesundaan. Tapi mohon maaf. Bagi saya pasti jadi lalap rumah saya. Aduh. Pakai disambal sama saya. Gak bisa Pak Ismaya, tapi saya bisa. Tenang, jangan khawatir Pak Ismaya. Jangan senang dulu pokoknya. Gak ada bagi saya nggak bisa. Yang penting nih, duit kalau sudah main dukun seperti apa bisa berjalan. Makanya Surapati, jadi orang itu jangan terlalu jujur. Oh gitu. Capek kalau jadi jujur. Jadi harus bohong-bohongan gitu. Ya iya, pakai duit, Surapati. Oh gitu. Obatin pakai duit. Nah, terus kamu sih jadi orangnya makanya nggak kaya Surapati. Yang kaya kan Muhammad Surapati. Buat apa kaya? Hah? Buat apa? Waduh, bohong Surapati zaman sekarang. Kalau orang nggak ngomong kekayaan, bohong Surapati. Kaya itu udah ada yang ini bondong-bondong cari pangkatnya sudah diturunin, naik lagi sekarang mau apa namanya? Cari cuan. Dengan apa tahta? Wah, dipuji orang. Terus hasilnya apa? Ya hasilnya bagi dia ada penghasilannya, Surapati. Ya penghasilannya senang. Dipuji gitu, orang. Ya itu urusan dia. Kalau kelenger ya saya nggak jadi urus bagi saya. Tapi bagi urusan saya, yang penting saya senang sudah bisa berhadapan dengan ibunya. Gali. Coba turunkan ilmu gendam. Sudah saya tadi sudah bilang Pak Ismaya, siapin uangnya 5 juta. Ya. Yang itu Pak Ismaya itu baru aja permulaan dari saya. Tenang, jangan gembira. Bodong peduli amat. Yang penting yang pertama itu terusan, yang kedua harus ada ayam camani. Kalau enggak ayam itu, ayamnya itu bisa dipotong sama saya. Makan. Bukan. Saya kan punya kenalan. Kalau dia 3 juta sama saya kan bisa 50.000 100. Oh gitu. Jadi kamu untung banyak.
Surapati, saya kalau di Kesundaan main debus Surapati, tapi bohong Surapati, kan bohong debus. Iya, bohong. Ada gitu orang yang kuat di kadek Surapati, kuat di golok nggak ada Iya, Surapati. itu kan trik. Kan buat Itu bohong kan Surapati. Ada kan yang jujur kan? Hiburan, ya beda lagi. Nah, saya juga hiburan. Saya ngerjain ibu dan bapaknya ini di sini hiburan Surapati. Kamu ada-ada aja Surapati. Jangan ngomong sama saya dengan Surapati. Kalau kan ilmu gendam masuk gendam hukuman. Kalau bagi saya, uang itu segala-galanya. Kela ya, dengerin dulu. Lagi saya kan digendam saya ini. Boleh saja. Nah, boleh. Gendam non iya. Semua pengeluaran apa ini? Bah. Makin malam makin panas. Panas. Saya lagi di luar nih Surapati, Iya. banyak kerjaan. Hujan. Saya mampir saja ke Di luar sini. hujan, di luar hujan. Saya lagi di kafe Surapati. Di luar hujan, di luar hujan. Ya, iya lagi di kafe Sama saya. siapa? Sama siapa? Hah? Sama siapa? Ya bareng lah sama konco-konco kalau kata bahasa kamu. Enggak sama pasien atau sama konco? Ya iya konco-konco saya lah. Pasien bukan? Bukan. Oh, bukan. Saya lagi libur. Konco-konco dukun bukan? Ya saya lagi libur, lagi nunggu dulu Pak Ismaya. Kenapa nunggu Bapak? Ya itu nunggu, kalau nunggu Pak Ismaya, kalau sudah selesai Pak Ismaya tuh kan sudah tidak aktif kembali, oh berarti benar. Oh gitu. Itu orang kesatria gitu. Berhasil. Ya, iya. Oh gitu. Kalau gagal berarti aktif. Gini, kamu nembak ke keluarga Bapak Ismail itu apa? Pakai apa? Ya sudah jelas Surapati. Apa? Namanya rekayasa pakai dukun Surapati. Ya, ada apa? mata-matanya Surapati. Pakai ilmu apa? Santet tuh. Ya iya seperti itu Surapati. Sejenisnya gitu. Ya iya, makanya ini ibu di rumah lihat, kalau nggak di dapur lihat, ada nggak hewan, suatu hewan apa aja yang ibu lihat. Nah itu taruhan saya. Oh. Jadi kalau ibu bepergian saya sudah tahu. Ya. Oh di mata-matanya ceritanya. Ada nggak Bu? Ada suka nemu binatang, melata atau apalah, labang atau apalah. Suka. Oh berarti itu binatangmu itu, taruhan kamu. Ya iya Surapati. Oh. Udahlah Surapati, jangan banyak ngomong. Gede-gede. Kamu kan sama saya tidak ada masalah ya. Kita sudah clear ya ini cerita ya. Belum. Belum clear ini. Kamu belum clear ini Bu. Nggak mengganggu gitu, perjanjiannya belum ada kok. Mengganggu seperti apa? Itu tadi naruh macam-macam. Itu kan urusan saya. Saya kan ada urusan dengan Harus kamu ada hitam di Surapati. atas putih. Aneh Surapati. Makin aneh kamu. Iya nggak apa-apa sama dukun. Ngobrol sama kamu lama-lama semakin jadi Surapati. Ngobrol sama dukun tuh harus aneh-aneh. Jadi Surapati, kalau ngobrol dengan kamu itu harus pakai tangan, bukan pakai mulut Oh, sebenarnya. jadi kamu nggak usah berantem. Saya Surapati, kata saya, orang mah nggak ada yang ditakutin sama saya. Oh gitu hebat ya. Kamu hebat. Kamu Yang hebat itu bukan saya Surapati, apa? tapi penguasa saya dan kekuatan saya. Dengan ilmu Surapati, saya menganutnya dengan ilmu. Nah, penguasa kamu siapa? Ya penguasa saya ilmu Surapati. Oh, berarti nggak ada yang menguasai kamu selain ilmu itu, selain ilmu. Bah, saya nanya nih, yang nyerang ibu selain kamu apa? Siapa aja? Ada lagi? Satu lagi saya nyerangnya, satu lagi. Saya itu Pak namanya, ya kakak saya, Oh kakak kamu, ya kakak ipar, bukan kakak asli, kakak ipar. kakak ipar, ipar dari istri. Ya, Oh istri kamu ya? ya iyalah. Oh, Kenapa nyerang? kenapa nyerang? Ya, kalau di perkumpulan seperti perkumpulan di Kesundaan, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol Pak Ismaya kan fokus saja. Tapi kan orang-orang yang di pinggir-pinggir Pak Ismaya belum tentu dia itu senang gitu kan. Nah justru itulah saya sudah bosan Surapati. Kalau untuk berbahasa seperti itu saya sudah bosan. Seharusnya saya datang ke sini itu diundang pakai duit. Duit. Nah, iya. Saya kasih suguhin kopi. Tapi saya tahu Surapati kamu orang kere. Karena saya tahu kamu so suci jadi orangnya. Gak butuh duit. Coba kamu kalau di Kesundaan butuh duit, lu udah kaya Surapati. Aduh, Banyak pokoknya mustamimu Surapati. aduh, buat apa? Hah? Buat apa? Kamu gak mau sohor jadi orang? Enggak lah. Mending jadi sohor, punya nama Surapati. Citranya. Jadi yang ke belakang-belakang jelek itu, kalau kita sohor nama, dengan otomatis Surapati dengan sarananya,
kita nggak punya dosa Surapati. Dosa apa? Ya iya. Semua satunya dosa. Dipuji orang, iya namanya orang, juga dipuji orang, wah nggak tanpa dosa. Sakti ya. Bahaya. Bahaya. Nah, jadi gimana, Pak? Kamu diajak berantem gimana? Hei, kamu raja gendam kan? Kamu raja gendam, raja teluh, apa raja hipnotis? Kalau saya campur aduk Surapati. Yang utama apa? Yang utama yang kamu jagoin apa? Ilmu kamu? Yang saya utama, yang penting nama Surapati. Kacau. Saya dibawa nama Nah, itu dari itu lagi. ya iya. Itu lagi. Hah? Ya iya, saya Kesundaan. Saya kan pertama ke Kesundaan dibawa sama dia. Nggak ada hubungannya. Ya iya nggak ada hubungannya. Yang Jadi- penting Kenapa? saya senang Surapati. Saya bisa ketemu dengan Kesundaan apalagi dengan wajahmu Surapati. Oh iya. Sudah buruk rupa, orangnya so suci wah, brengsek pokoknya. Apalagi? Ya perlu diajar Surapati, Oh, harus dikasih ajaran, harus dimapram dulu. Kamu yang mengajar. Ini sebelum ngajar saya, dengerin Pak. Ya, Semua, saya dengerin dengan kuping saya yang lebar. dengerin. Semua yang kamu kirim ke keluarga Bapak, Ibu, tarik semuanya. Dengan apa alasannya Surapati? Ya kan mau berantem sama saya, gampang kan? Masa dari kapan kamu itu? Dari sekarang udah banyak jawab banyak omong. Enggak, dari kapan kamu punya instruksi seperti itu? Saya baru tahu. Dari sekarang. Kamu kan mau berantem. Saya sebelumnya bagi ini, saya belum ada yang ngatur Surapati. Kamu kan mau berantem dengan saya. Itu syaratnya. Masa sesepuh saya diatur sama kamu Surapati? Kan kamu mau berantem, berani enggak? Kamu kan Kalau soal berantem, ya bagi saya tidak ada yang ditakuti iya Surapati. makanya, ya kan? Kalau kamu sampai ditantang nggak berani, kan malu-maluin, ya kan? Punya nama sohor. Nah sekarang semua tarik yang dikirim kamu ke keluarga Bapak Ismaya. Boleh, saya memperingati kamu saja Iya, Surapati. Saya menghargai kamu. Harus gitu, pinter tuh. Jadi dukun yang pintar, yang semangat ya. Saya menghargai saja ya. Ya. Bukannya tahluk tapi bukan, takut udah, ya. pokoknya Saya menghargai kamu. ya, bagus. Tenang Pak Ismaya, saya menghargai Surapati sesepuh katanya. Tarik semuanya. Tanpa kecuali media-media kamu taruh di rumah sih, Bapak Ismaya tarik semuanya. Bersihin. Ya nih Pak. Clear. Gampang Surapati. Ya. Kalau untuk beli clear, beli aja sampo di sana. Biar bersih Surapati itu. Kotoran di badanmu biar bersih rambutmu ya. Surapati, saya senang ketemu sama kamu Surapati. Gimana? Tapi sayangnya kamu brengsek Surapati. Kok bisa? Ya iya. Saya tahu namamu Surapati. Kenapa? Ya kenal jauh lah Surapati Nah. sebenarnya. Tapi sekarang saya sudah bertatap muka sama Iya. kamu. Terus? Tapi mohon maaf Surapati, kamu cuma punya nama Surapati saja. Tapi kalau saya beda. Apa? Selain saya menguasai gendang, yang kedua saya punya amatan atau main po Surapati. Amatan, waduh, kamu. Main po ini Surapati adalah debus. Terus? Oke, kita pembuktian Surapati. Mau main apa debus? Nanti dulu kamu main apa debus apa amatan? Kacau dukun santun. Ya pemirsa ini dukun santun ada kacau ya. Saksikan aja pemirsa, saksikan saja. Amatan. Kak Ismaya kenal
Kenal? Enggak? Hmm. Hmm. Nah, ya. Hmm. Nah ini amatannya. Kamu siapa? Hei. Hei. Surapati, saya sudah bilang pemuja ilmu. Nah, iya kamu ngamat siapa? Hmm. Ngamat siapa? Ya saya ngamat eyang saya. Oh, yang dari mana? Hah? Yang dari mana? Dari mana-mana Oh, Surapati. dari mana-mana. Yang tuh harus jelas dari mana? Dari mana? Yang dari mana? Yang dari mana? Yang dari mana? Wih. Wih. Ismaya, kamu dengan keluarga, mungkin malam ini kamu bisa menikmati udara ya. Mohon maaf, apabila saya lancang. Saya mau nyambut sukmamu dengan istrimu ataupun anakmu, Pak Ismaya. Alasannya apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya saya bersatu dengan murid saya. Oh, murid. Kamu Saya gurunya. walah. Berarti dua itu kamu sama guru. Kalau Sama. saya guru demit. Iya, guru demit. Guru demit Surapati. Ah, Biarin. Jadi orang kan. galak atuh ah. Ya biarin kalau gak galak sekarang mau kapan lagi. Mumpung arena dibuka Surapati. Saya nanya, kamu demit dari mana? Saya sudah nggak ada lawan lagi Kamu demit Surapati. dari mana saya nanya? Hah? Kamu demit dari mana? Oh saya dari Cisewu Surapati. Cisewu. Iya. Oh, Cisewu situ ya kan? Bukan Cisewu. Itu jalan-jalan Soreang Surapati. Oh, Dari Soreang kamu terus lurus. terus? Ada pasar belok kanan lurus Surapati. Oh, Cisewu. Ada lewat situ Cileunca ke sana. Situ Cileunca. Udahlah jangan pakai alamat. Cisewu. Alamatnya pokoknya jalannya jalan cinta. Dari sana sudah jadi cinta. Itu jalannya Medo Gaib Surabati. Kacau. Kamu kalau sudah main ke sana, ada besi di sana Surabati. Terus? Orang yang bisa ngangkat itu besi bakal kaya pulangnya. Nah, kamu bisa nggak? Itu konon katanya. Datang dulu ke Iya, sana. kamu bisa nggak? Makanya saya sudah nyoba 100 kali nggak bisa Surabati. Berarti nggak kaya. Ya iya, salahnya orang Sunda begitu Surabati. Doanya. Biar gede, cepet lari Surabati. Lari ya, yang jauh. Makanya nggak kaya-kaya Surabati. Tapi orang urus lah. Yang penting, Tuh. ya itulah Kenal. dendam kesuma. Iya, dendam apa? Namanya kalau dari kesunaan, Nah, ini Pak Ismaya selalu disebutin namanya. waduh, terkenal ya. Ya iya, selalu disebutin, selalu disanyu, Nah, terus? selalu dihormatin. Sedangkan dia nggak dihormati. Oh. Dia paling pojok terus kan. Ngocok. Terus Kayak aja ngocok kok gimana? Ya pokoknya lah. Harusnya tampil di depan. Kalau untuk banyak berbicara, Nah, itu nggak bakal ada selesainya. nah, terus? Ini selesainya penuntasan, Nah. kita harus ada yang mati. Oh gitu. Di antara kita harus ada yang mati. Siapa yang mati duluan? Kamu? Hah? Surapati, saya orang mati, maka disuruh mati. Lu kan hancur. Kalau mati itu hancur berarti. Itu kalau kehancuran bukan buat darimu. Terus? Itu kehancuran punya saya semua Surapati. Iya, sama kamu hancur, sama muridmu itu mati, kan gitu ya? Gitu. Ya gitu, setuju. Surapati, Surapati. Gimana? Kenapa kamu bawel banget Surapati? Kok bawel gimana sih? Kamu yang bawel. Surapati, kalau tukang obat nggak bawel nggak laku Surapati. Oh gitu. Kamu Mau gendam gitu kan? Ah. Pura-pura bawa minyak taruh. Minyak yang 20.000 bisa jadi 100.000 Surapati. Nah, Karena dicampurkan dengan uka-uka debus. namanya penipuan. Kuat digolok. Penipuan itu namanya. Cari duit gimana caranya Surapati? Cari duit kerja. Jangankan seperti kita Surapati. Denger. Gimana agamanya? Tetep Nah iya apalagi saya Surapati rakyat biasa. Makanya harus dikembangin Surapati. Kembangin terus. Kamu mau dikembangin? Kembangin nipu. Ditabur lah kamu Surapati. Kacau.
Mbak, kamu minum apa, Mbak? Waduh. Surapati, Wih, apa? ini mau lanjut apa enggak Lanjut Surapati? atuh, lanjut. Terus we ditanyain Surapati wartawan bukan. Lanjut. Ismaya, kamu mau lawan saya? Hah? Kamu mau laporan sama siapa Ismaya? Hah? Ah, Ki, hah? nanti gurumu mana? Nyatu. Ya iya, Oh, gitu. itu mobil saya warna putih, Nah, motor terus? saya juga putih Surapati. Terus? Itu nomornya, plat jet ya. Nah, terus? Surapati nomor saya. Nah, terus? Barangkali ketemu di jalan Surapati, kamu pengen ilmu gendang ya. Siapin uangnya pokoknya. Gratis ya? Kalau gak ada duit jangan main ke saya. Bojong halua nggak nerima orang kere. Sayangnya Ismaya, kamu jadi musuh saya, jadi saingan saya. Saya nggak bisa tidur loh pulang dari event. Iya, ingat kamu terus. Gimana caranya ya? Kalau saya adu jotos takut main polisi, Pak Ismaya. Wah ini harus main demit kata saya. Istri saya sampai nanya ke saya sampai minum kopi, kenapa minum kopi katanya. Sampai keringetan, panas saya Pak Ismaya. Kalau saya ngumpul Ismayanya nggak ada. Buat sesepuh saya Pak Ismaya yang ada di Junjung Bro supaya sehat, hajatnya dikabulin. Nah saya yang ada gak disebutin. Goblok orangnya. Pergi jarah bareng-bareng oh. Nah, Tahu kamu jarak harupat, nah. jauh-jauh jarak harupat gini-gini. Buat sesepuh saya Ismaya, gak lupa buat Terus? disebutin, Terus? gak lupa katanya ini Terus? disebutin Surapati Mataram yang jauh didoain, saya yang deket enggak? Itu yang ngedoain siapa coba? Siapa? Itu doain, bah pokoknya saya harus jadi ketua. Goblok sampai nangis-nangis oh. Gak lupa buat sebutin semua nama saya deket loh sama dia. Saya sambil nangis-nangis tuh pengen disebutin enggak Surabaya. Sampai sekarang ngumet saya dari situ. Itu apalagi saya dengan mau. Kenapa? Yang ngedoainnya orang lain harusnya nih saya. Saya pulang duluan, nggak makan saya mau pulang pokoknya. Ada urusan di rumah saya pusing mikir. Saya minum itu pleci Surapati. Tahu nggak pleci kamu? Apa itu? Itu minuman keras Surapati. Saya minum tapi ternyata bener. Yang kebayang Ismaya saja saya sama kebayang sama saya. Kenapa bisa ngedoain gitu ya? Ibunya supaya sehat, anaknya gitu kan. Nah saya enggak Surapati. Dari situlah Kamu saya. sudah sehat tuh mau didoain. Ya harusnya yang deket didoain Surapati. Gak usah, kan jauh yang gak kelihatan. Aduh Surapati, jadi enak makan selera nggak ada, minum kopi juga nggak ada, pulang ke rumah. Saya tuh orang kaya di rumah Surapati. Saya itu bukan pengemis datangnya ke sana. Apa kaya gitu enggak? Wah ngedoain orang lain saya tuh. Mungkin rekan-rekan yang nggak bisa datang kita doain, dia tuh ada halangan. Nah yang datang nggak didoain, tapi orang yang lain ini doain Surapati. Yang lebih dekat jauh, padahal badannya gede mungkin jadi doain sama istrinya. Mumet saya Surapati ya. Adalah kalau ngomong cerita seperti begitu masa lalu Surapati. Jadi gimana ini Surapati ini? Ayo. Pak Ismaya gimana ini ya? Ayo. Kamu siapin vulkan dulu. Raga badak full. Saya Surapati datang ke sini dengan raga badak saya. Berarti ilmunya di vulkan dulu biar full powernya. Tapi saya sayangnya lagi di kafe Surapati. Mohon maaf, lagi di kafe nih. Kan pakai raga halus. Full. Ilmunya di fullin.
Geser aja deh. Push. Push. Waduh, ini jaga kalian. Itu udah ngamuk ya. Taringmu apa itu sampai ya? Aduh. Surapati, Gimana? kalau mau jadi pahlawan harus gagah. Push, gitu. Biar cepet didoain Surapati. Kayak gimana? Ya kamu kalau mati kan didoain Surapati, Ah. tenang. Nah, Nanti kamu didoain terus? sama didoain sama semoga diterima di sisi Allah. Kamu itu. Yang full belum, Mbak? Full kan? Full, Mbak. Jam 10 mati. Salah satu. Saya janji Surapati Apa, pegang janji? sama kamu. Janji apa? Kalau kamu atau Ismaya bisa ngalahin saya di sini rumah ini, Kenapa? saya nggak bakal ganggu keluarga kamu Ismaya. Oh gitu. Tapi mohon maaf lahir batin. Tapi kalau saya masih hidup, mohon maaf. Berarti kamu harus mati. Aduh, Surapati. Berarti kamu harus mati. Saya kalau nerangin sama kamu itu harus neranginnya seperti apa, Surapati? Gimana? 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 Ini, Mbak. Saya banyak orderan, Surapati. Ya udah, yuk. Tahun baru banyak orderan di udah. bus. Berarti Ismaya ada orderan nggak kamu? Ah? Nanti saya bakal sebut nama saya nanti ya. Kalau saya sudah pegang golok, mesin ragaji ya. aduh. Pasti disebut Aduh. sesepuh kita. Bah. Gini. Kamu udah siap kan? Udah siap. Jadi intinya pertarungan hidup dan mati ya. Ya, hidup dan mati, ingat ya. Ingat enggak? Nanti lupa. Surapati, saya nggak tua-tua amat sih. Makanya saya masih ingat ya. Apa? Itu semenjak itu didoain sampai ke rumah ke bawah. Oh gitu. Berarti saya orang pinter, orang jenius. Nah, Gak kayak kamu lemot, Surapati. Kamu dibenci sama orang juga diem wae. ya diem lah. Marah harusnya. Ngapain juga marah-marah? Buat apa kamu Surapati kekesudahan kalau nggak disebut nama? Waduh. Apa artinya nama ibu kita kan ngasih nama Surapati ya? Sampai bubur merah, beras putih, ditaburin, bancakan kalau orang Sunda Surapati. Terus? Tapi nggak ada artinya di mata si goblok banget jadi orang. Surapati, mau disedot sampai kempes kamu Surapati? Masa balon apa? Gampang, nanti ditiup lagi lah. Nanti doain gemuk. Terus? Udah. Berantem aja lah kelamaannya. Ya. Ya, siap Surapati. Udah Surapati. siap. Ini pertarungan hidup dan mati ya. Gurumu tadi itu suruh siapin dulu. Bisa nanti ada yang kelewat ilmunya si gurumu tadi itu. Gemitnya. Tapi saya salut sama Ismaya. Apa? Usia Nah. segini juga masih bisa datang ke rumahmu Surapati. Ya. Walaupun istrinya sakit dia bisa maksain ke sini. Nah. Itu caranya silaturahim mungkin ya. Iya. Saya salut lah Ismaya. Nah. Kamu juga bisa datang ke sini silaturahmi ya. Oh, kalau saya dengan demi Oh. beda lagi, nggak pakai motor. Kalau saya orang sakti beda lagi. Kalau Ismaya kan dari perjalanan waktunya. Kalau kata waktunya bakal dikabul sama Allah. Waktunya, luangnya, umurnya insya Allah. Baru ngomong insya Allah Surapati. Nih yakin saya. Udah. Ayo. Lamaan. Ya, siap berantem? Kita berantem di dimensi lain ya. Ya. Dimensi lain ya, bukan dimensi sini ya. Oh, sini, dimensi ini. Kita masuk ke sini, ke dimensi ini. Bisa-bisaan yuk. Full. Masuk full. Gagah nggak Surapati? Sebutin nama saya. Mantap. Masuklah kelamaan. Mau main ke rumah saya Ya, Surapati? nanti. Nanti saya kasih oleh-oleh Surapati. Ya. Yang penting kamu jangan berteman lagi dengan Ismaya, ya. Ayo, masuk. Pak Ismaya, kamu mau masuk duluan? Iya, masuk ya. Ayo.
Ayo, ya gitu pemirsa, tadi sudah kita saksikan kita melakukan penetralisiran masalah gangguan non medis ya, yang diderita oleh Bapak Ismaya dan keluarga. Tadi bisa disaksikan kita dengan mediumisasi Kang Ustadznya ya, bisa dilihat prosesinya lah, perjalanannya gimana, ceritanya gimana. Nah, semoga dari hasil tadi, penarikan tadi, semoga keluarga Bapak Ismaya dan keluarga Dikasih kesembuhan. dikasih kesembuhan, tidak ada gangguan lagi, dan seterusnya lancar-lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Di Pak Ustadznya ya. Ada tambahan Ustadznya? Mungkin pemirsa yang di rumah atas kejadian ini sama Pak Ismaya lah serta keluarga, petik hikmah. Betul. Karena maupun bukan juga ya namanya manusia, tidak luput ya Ki. Betul. Tidak luput ya dengan disirik orang, diomongin orang, benar pasti diomongin, salah pasti diomongin ya. Kita tidak jauh dari masalah, tapi mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya juga khusus buat tim Sabda Alam, khususnya buat pemirsa yang di rumah. Pokoknya yang utama kita harus selalu sujud, yang kedua selalu dzikir, selalu ingat Allah lah intinya. Ya, gitu ya. Kemana-mana ingat Allah, insya Allah ya. Mungkin pemirsa yang di rumah sudah menyaksikan ini ya, petik hikmahnya ya. Betul. Apapun yang terjadi ini, mungkin yang pemirsa yang di rumah pasti ada yang kejadian seperti begini ya. Jadi jangan ambil masalah kesurupannya, tapi masalah hikmah dari kesurupan itu tadi. Kita melakukan pembersihan agar keluarga Bapak Ismaya dan keluarga sehat kembali, normal kembali, tidak ada gangguan. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga Pak Ismaya yang sudah hadir ke sini. Semoga perjalanannya jadi lebur dosa ya. Amin. Meleburkan dosa, dimudahkan segala rezeki, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Amin. Begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin begitu. Ada tambahan Pak Gus? Pak Ismaya ada tambahan? Sudah cukup. Mungkin terima kasih banyak untuk keluarga Pak Ismaya dengan ketua tim Sabda Alam juga. Terima kasih banyak. Ya buat pemirsa, mungkin penasaran kembali untuk kita like yang selanjutnya. Jangan lupa ya, ya. Like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga share ya. Ya. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.